Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sebuah aplikasi, yaitu aplikasi Zotero, yang merupakan program pengelolaan citasi seperti kutipan, referensi, dan bibliografi. Jadi biasanya kalau menulis karya ilmiah atau makalah itu kita menulis referensi itu secara manual gitu. Tapi dengan aplikasi Zotero ini kita bisa menulis kutipan, kemudian catatan kaki atau footnote, kemudian daftar pustakaan secara otomatis. Baik, adapun kelebihan daripada Zotero ini, pertama, bahwa Zotero merupakan aplikasi gratis, jadi berbasis open source. Kemudian Zotero juga bisa menata sistem kutipan dan daftar pustaka. Zotero dapat membantu peningkatan dalam indeks citasi artikel. Dan yang terakhir, bahwa Zotero itu dapat mengelola perpustakaan pribadi berbasis digital. Kita langsung saja ya. Jadi untuk mendapatkan aplikasi Zotero, kita bisa mendownloadnya di Google Chrome. Pertama kita buka Google Chrome. Kemudian kita ketikkan Zotero. Nah, jadi di sini teman-teman bisa langsung klik saja Zotero. Oke, kita download. Nah, di sini ada dua. Pertama ini kita download dulu aplikasi Zotero-nya. Kemudian kalau yang ini jika sudah terdownload nanti bisa kita install Chrome Connector. Jadi Zotero ini bisa terhubung langsung dengan Chrome kita. Jadi kita bisa mencari sebuah artikel, jurnal berbasis online gitu. Jadi kita bisa mencari di sana. Oke. Kalau kita sudah download, kemudian biasanya kalau file yang sudah download itu kita bisa temukan di folder download. Di sini juga bisa. Kita buka download. Ya, ini. Jadi ini ada dua, saya sudah download. Kita buka. Kemudian kita run. Oke, kita tunggu ekstrak. Jadi penggunaan aplikasi Zotero ini sangat mudah ya teman-teman. Jadi kita bisa membuat footnote, body note, endnote, kemudian daftar pustaka itu secara otomatis. Jadi kita tidak usah manual begitu. Ini kita tinggal next saja. Kita install. Nah, jadi setelah diinstal, maka nanti shortcutnya akan tampil di bagian desktop di sini. Oke, setelah terinstall, maka aplikasi Zotero sudah muncul di sini. Ini kalau kita ingin buka bisa langsung launch, tapi kalau kita nggak langsung buka bisa kita hilangkan centangnya. Kita finish dulu, kita tidak usah buka. Nah, kemudian supaya kita itu bisa tidak kehilangan data ketika memasukkan referensi, maka kita register dulu. Oke, kita register. Sini kita masukkan nama. Misalnya di sini Pergegi Ilmu.
Oke, kalau teman-teman sudah isi, kemudian kita ini jadi garis penyeberangan jalan. Oke, nah kalau sudah, kemudian kita register. Oke, kalau sudah register berarti akun kita sudah mulai aktif. Kemudian langkah yang kedua, kita menuju ke sini. Kita buka Zotero. Kemudian kita kumpulkan dulu beberapa referensi yang kemungkinan kita gunakan dalam membuat suatu makalah misalnya. Misal kita tambah lagi buku. Oke, kita tekan buku, kemudian judul bukunya adalah Sejarah Peradaban Islam. Sejarah Peradaban Islam. Kemudian pengarangnya adalah Syamruddin Nasution. Maka kita ambil kata nama belakangnya Nasution, kemudian Syamruddin, kemudian tempat terbit Pekanbaru. Ini hanya sekedar contoh saja ya teman-teman. Kemudian penerbitnya adalah Yayasan Pustaka Riau. Kemudian tahun terbit 2013. Oke. Jika kita sudah membuat 2 buku sebagai referensi. Jika kita ingin menambahkan jurnal, maka kita tinggal tekan yang ini, new item, kemudian kita pilih jurnal artikel. Di sini saya sudah menyiapkan 2 buah jurnal yang akan kita gunakan sebagai referensi di dalam membuat makalah. Sebagai contoh. Oke. Ini adalah contoh jurnalnya. Jadi kita tuliskan judul jurnalnya. Pertama, aliran teologi dalam Islam. Nah, kemudian di sini ada pengarangnya, sama seperti yang buku tadi kita tulis pengarangnya yaitu Muhammad Sabli. Jadi nama belakangnya dulu Sabli, kemudian Muhammad. Oke. Abstraknya bisa teman-teman ambil dari sini. Jadi ini bisa di copy paste. Oke, sampai sini. Copy, kemudian kita paste di abstrak. Oke, sudah. Kemudian publikasi. Di sini yang mempublikasikan itu jurnal apa? Misalnya di sini yang mempublikasikan adalah Jurnal Nur al-Islam. Jadi di sini kita ketikkan saja Jurnal Nur al-Islam. Volume. Di sini volume keberapa? Tinggal ditulis volume kedua. Kemudian isu P kita kosongkan saja. Date ini adalah bulan dan tahun diterbitkan jurnal tersebut. Misalnya di sini adalah April 2015. Berarti 06 strip 2015. Series keberapa? Jadi ini series nomor 1 ya. Nomor 1. Oke. Jika sudah,
Kemudian untuk mengisi yang ini saja ini sudah cukup ya teman-teman. Tapi kalau jika ingin diisi lebih lengkap lagi, di sini bisa ada bahasa, misalnya bahasa IDN Indonesia, kemudian ISBN-nya kalau ada kita tuliskan di sini. Kemudian URL-nya kalau ingin ditaruhkan di sini juga bisa. Tapi itu akan memenuhi footnote ya. Tapi dengan ini aja ini sudah mencukupi sebagai footnote. Oke, jika sudah, kemudian kita tambah lagi. Misal kita akan menambah satu jurnal lagi. Kita klik ini, kemudian jurnal artikel, kemudian kita buka jurnalnya. Ya, ini jurnalnya. Kita minimize. Oke. Jurnal yang kedua, kita masukkan judulnya. Kita tulis di sini. Politik Islam telaah historis monarkisme Muawiyah dan konflik yang mengitarinya. Oke. Ditulis oleh Muhammad Ihsan. Berarti di sini Ihsan Muhammad. Abstraknya seperti tadi kita bisa copy dari sini. Oke, kita copy, kita paste di sini. Oke, yang mempublikasikan jurnal mana kita tulis di sini. Jurnal Al-Adl. Kita tulis jurnal Al-Adl volume ke-6. Tulis saja ke-6. Isu bisa kita kosongkan, yang penting adalah ini tahun dan seriesnya. Tahun 2013. Bisa ditaruhkan bulannya juga bisa, tapi hanya tahunnya juga bisa. Kemudian seri ke nomor 2. Nomor 2. Oke. Cukup itu saja teman-teman. Kemudian setelah kita kumpulkan referensi yang akan kita gunakan, baru kita memulai suatu penulisan makalah. Misalnya kita akan membahas sebuah tema sejarah peradaban Islam konflik Ali dan Muawiyah. Kalimat pertama, dalam konflik Ali dan Muawiyah terjadi akibat konflik perpolitikan yang diwariskan semenjak terbunuhnya Utsman bin Affan yang berdampak pada kegaduhan pemerintahan pada masa Khalifah Ali. Ini kita kutip dari Samsul Munil misalnya. Maka kita tekan reference, kemudian insert footnote, atau di sini juga bisa menggunakan Ctrl Alt F. Nah, setelah itu kita ke Zotero, kemudian add dan edit citation. Kemudian kita tuliskan, misal ini dikutip dari Samsul Munir. Samsul Munir, sejarah peradaban Islam. Kemudian tekan yang ini, classic view. Kemudian kita taruh halaman 125 misalnya. Kemudian kita oke. Maka ini secara otomatis akan nampak. Oke. Kemudian kalimat yang kedua misalnya. Sama, kita Ctrl Alt F atau tekan di sini insert footnote. Kemudian kita pilih Zotero, edit citation. Ini kita ambil dari Nasution. Oke, sejarah peradaban Islam Nasution. Kita tekan Zotero, classic view, halaman 9 misalnya. Kita oke. Kemudian
Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunculan teologis dalam Islam, diantaranya adalah faktor internal dan eksternal. Ini kita dapatkan dari jurnal misalnya. Maka kita tekan lagi reference atau Ctrl Alt F, insert footnote, kita tekan Zotero jurnal, ketik jurnal Muawiyah konflik telah historis monarkisme Muawiyah dan konflik yang mengitarinya. Kita tekan, kemudian classic view, kita tulis halaman 13 misalnya, kemudian kita oke, langsung muncul. Kemudian yang terakhir, adapun faktor internal adalah konflik internal antara Ali dan Muawiyah dan fanatisme kesukuan, serta di sisi lain Nasution menyebutkan bahwa faktor eksternalnya adalah implikasi pertemuan Islam dengan bangsa-bangsa lain. Kita tambah referensi, Ctrl Alt F, kemudian kita ke Zotero, kemudian jurnal yang ini, Sabli, tambahkan halaman 90. Kita oke. Nah, jadi ini secara otomatis akan muncul. Selama kita kutip buku-buku ini, maka kita kembali dengan cara yang tadi. Maka itu secara otomatis akan muncul sebagai footnote-nya. Nah, kemudian bagaimana cara mensinkronkannya dengan daftar pustaka? Maka kita akan mencoba di sini daftar pustaka, kita enter, kemudian kita langsung tekan yang ini, add bibliografi, tinggal kita tekan, maka ini secara otomatis akan nampak sebagai daftar pustaka. Kemudian kita atur, Ctrl A, Ctrl J, kemudian Ctrl M, ini kita atur. Oke. Jadi begitu teman-teman. Kemudian untuk yang ini kita bisa atur supaya tahunnya itu menjadi di depan, Ihsan Muhammad misalnya tahun 2013, atau Munir Samsul tahunnya di depan 2017. Maka ini kita edit bibliografi. Nah, kita tekan yang ini, kemudian kita pindah tahunnya 2013, kemudian sejarah peradaban Islam, pindah ke depan 2017, kemudian yang ini juga 2013, kemudian aliran teologi, (2015). Setelah itu kita tekan OK. Maka akan nampak seperti ini. Kita tinggal atur saja. Oke, maka hasilnya seperti ini teman. Jadi ini langsung connect ke internet. Jadi kita bisa mengambil buku, e-book atau jurnal secara online, dan itu bisa kita masukkan langsung ke dalam Zotero. Mungkin hanya ini yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.